Kita belajar juga kepada bangsa-bangsa yang udah modern tapi mereka disiplin walaupun mereka nggak tahu teks-teks agama supaya nggak jadi bumerang buat agama kita, teman-teman. Kalau selama ini mungkin banyak yang ngelihat Islam itu sesuatu dengan sebelah mata, bukan Islamnya yang remeh, bukan Islamnya yang nggak sempurna, yang nggak ideal. Kita yang belum menunjukkan idealnya Islam kepada manusia. Bisa jadi yang menjelek-jelekan Islam itu bukan orang di luar Islam, kita sendiri tanpa kita sadari. Gimana caranya menjelekkan Islam? Kita mungkin gak menghina Islam, gak menghina Al-Quran, gak menghina hadis, tapi akhlak kita yang gak sabar, sama saja seperti kita menampilkan wajah Islam yang tidak ideal, yaitu wajah kita atau akhlak kita. Ketika kita memakai baju Islam, di situ ada tanggung jawab besar. Kita harus tunjukkan Islam yang indah, Islam yang ideal kepada semua manusia. Saya juga kadang-kadang sedih ngelihat Arab Saudi terutama, karena di situ pusatnya Islam kan. Ketika kita udah sering ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, ke Singapura, kemana-mana gitu yang teratur, pergi ke negeri pusatnya Islam, baru juga sampai di bandara, baru di imigrasi, itu kita udah kayak jomplang banget gitu. Di Singapura imigrasinya, kalau misalnya kita bawa bayi, dikasih jalur khusus bagi yang bawa bayi, biar cepet, nggak perlu ngantri. Terus kalau misalnya kita salah ngantri dikasih tahu, udah ada yang petugasnya senyum ngasih tahu, dikasih form supaya kita ngisi sambil jalan. Di Jeddah kita udah ngantri, mereka ngobrol sambil minum teh. Ngobrol berdua. Kita ngantri nih. Kalau kita agak protes sedikit, Pak, saya udah ngantri tadi, dia marah-marah kepada kita. Ini kasihan. Bukan Islamnya ya, orangnya yang tidak bisa menunjukkan betapa indahnya Islam. Nabi nggak pernah nyontohin kayak gitu loh. Karena sifat Nabi itu rafah banget. Gak usah orang ngantri. Orang baru ngelihat ke Nabi aja, Nabi langsung senyum. Berarti mereka telah meninggalkan sunnah Nabi ketika mereka mengangkat slogan-slogan sunnah, tapi mereka tidak menjalankan sunnah itu dengan lebih luas. Padahal sunnah Nabi, teladan Nabi salah satunya adalah dalam urusan akhlak yang luar biasa. Jadi kita kayak mempermalukan Nabi tuh. Ngakunya saya teman dekat dia loh, tapi gara-gara akhlak kita nggak benar, tercoreng juga nama dia. Saya anaknya Bapak Fulan, gara-gara akhlak kita nggak benar, nama orang tua kita tercoreng. Kita mengaku umat Nabi. Begitu kita nggak sabar, nggak menunjukkan akhlak yang disiplin, bersih, baik, woles, kita seperti mencoreng wajah Nabi yang kita cintai. Kita mencoreng wajah Islam yang kita yakini. Yang lebih berat lagi, kita mencoreng wajah Allah yang maha sempurna. Karena kita tidak menjalankan ajaran Allah yang sudah ideal ini. Jadi teman-teman, jangan sampai lagi terjadi kesalahpahaman terhadap agama, terhadap Islam, terhadap Allah. Mungkin bukan salah dia secara murni, tapi karena ngelihat realitas daily dari Muslim dan Jepang. Bukan konsep Islam dan konsep agama Shinto, bukan. Antara Muslim dengan orang Jepang. Ya kita introspeksi diri, berarti kita harus memperbaiki diri lebih lagi dari sekarang. Sehingga suatu saat orang akan melihat Islam itu bukan teori, tapi yang didisplay dari Islam itu akhlak. Teori itu main course, tapi appetizernya akhlak. Begitu datang langsung dihidangkan appetizer yang nikmat gitu, akhlak, buah, langsung dikasih jus gitu. Sementara kita appetizernya bukan akhlak, main course. Datang-datang langsung nasi goreng, lada gitu ya. Kan orang kaget ya. Kasih dulu akhlak supaya oh enak ya, buahnya tuh segar gitu, buahnya tuh manis. Udah selesai appetizer dengan buah-buahan, kasih main course, fikih, ibadah dan segala macam. Nanti closingnya, dessertnya kasih akhirat, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ideal. Nah ini tugas kita semuanya sebagai Muslim, sebagai anak muda, sebagai bangsa Indonesia. Semua tanggung jawab itu ada di pundak kita, bukan hanya di pundak ustadz, bukan hanya di pundak ulama. Siap insya Allah. Mudah-mudahan ke depan orang memeluk Islam karena takjub dan respek. Karena tanpa itu sulit bagi kita juga berdakwah, nanti malah jadi bumerang ya. Kalian ngajarin Islam, tapi akhlak orang Islam tuh gimana katanya. Walaupun Islam tetap ideal, akhlak Muslimnya aja yang mungkin perlu diperbaiki. Itu aja teman-teman. Banyak kesimpulan yang bisa kita ambil. Sederhananya adalah yuk belajar lebih yakin kepada Allah supaya fisik kita lebih baik, hati kita juga lebih baik. Sehingga kalau luar dalamnya udah sama, zahir dan batin, sirah dan sarirah, insya Allah kita menjadi seorang Muslim yang